merinding lagi. Itu nengok separuh doang, saya tegesin lagi. Saya deketin lagi, ini kan kaca. Jadi saya sambil ngeliatin gini, berarti kan steering saya di sini nih. Saya sambil ngeliatin lagi. Itu nengok lagi. Yang kedua itu dia setengah doang nih, kayak muka Chinese putih, ya cabi pipinya. Pas ke sini, itu semuanya koreng di sini. Tidur itu malam, siang-siang saya kebangun. Saya teriak, dimarahin sama Acil. Ngapa sih lu bego, berisik banget masih siang. Di entah itu bilang mimpi atau gimana ya. Pas saya tidur, saya itu ngebuka jendela. Sosok yang semalam saya lihat di kayu, itu pas banget ada depan muka sama saya bang, di jendela tersebut. Saya teriak, giliran saya bangun, itu jendela nutup. Kamu tahu kejadian-kejadian di situ, itu siapa di situ? Siapa Pak Ade? Itu sosok yang saya lihat di atas, yang saya lihat di kamar mesin, yang nyekek itu si KKM, dan itu yang kakinya kamu injak. Enggak, pada akhirnya tuh, waduh, sedih. Iya makanya. Ya gue tau lu deket banget sama Martin. Kalau banyak sobat goib ngomongin soal rumah berhantu atau mungkin gedung berhantu, sekolah berhantu, sepertinya udah hal yang lumrah ya, udah banyak terjadi. Tapi kalau ngomongin soal kapal nih, kapal laut berhantu, mungkin gak semua orang mengalaminya ya, karena beberapa orang mungkin naik kapal ya paling maksimal 4 jam atau 5 jam. Nah gimana kalau misalkan yang mengalami itu adalah orang-orang yang bekerja di atas kapal yang kita sebut sebagai dengan ABK, anak buah kapal. Nah hari ini sudah ada Angga atau panjangnya Angga Dika. Usianya sama Bang Robi sama lah. Beda 11 tahun sih sebenarnya. Jadi 28 tahun, gua hampir 40 ya. Angga kalau boleh tahu, Angga jadi ABK berapa lama ya? Pas 2019 sih kita 4 bulan ya, kontrak 4 bulan tuh. Sebelum jadi ABK tuh Angga jadi apa ya? Sempet kerja di Tebet, di kafe lah. Di kafe. Cuma resign, terus ya nganggur tuh berbulan-bulan sampai akhirnya ditawarin temen buat kerja jadi ABK. Oke. Jadi setelah saya kan sempat nganggur tuh berbulan-bulan di rumah, ya mulai ada rasa jenuh kan. Ya pasti. Sempat ngechat temen nih, karena kan sempat masukin temen kerja di salah satu cuci steam nih di Bekasi kan. Si Chandra kan saya chat, Chan, di situ masih ada locker nggak? Kali aja ada, saya ikut nih. Ya dia bales, belum ada nih, nggak, ntar deh kalau ada. Ya sempat ngechat temen yang lain. Beberapa hari kemudian tiba-tiba si Fajar ini inbox nih lewat Facebook. Katanya kamu lagi butuh kerjaan nggak gitu. Iya sih, tapi kamu tahu kan kerjaan saya gimana gitu. Ya emang basic dia pelaut. Iya emang pelaut, terus gimana Jar? Ya barangkali mau ikut nih, nanti saya bilangin sama capnya, kapten gitu. Nanti kita beberapa hari lagi nih mau ke Jakarta kok, kalau kamu emang serius ya ntar saya bilang gitu. Oke. Yaudah minta WA dulu dah Jar, kita ngobrolin lah gitu via WA, kita cecetan kan. Satu belum pernah ke laut, terus ntar di sana gimana, sempet nanya-nanya kayak gitu ke Fajar, di laut tuh sistemnya gimana, terus cara kerjanya tuh gimana Jar gitu. Udah gampang, ada saya nanti saya backup lah. Jadi setelah Fajar ngomong kayak gitu, mulai ada rasa yaudahlah nyoba aja kali, mungkin ya ini jalannya kali. Saya sempet kayak gitu juga kan, ngobrol sama orang tua juga, sama ibu nih terutama nggak diizinin. Ngapain kamu ke laut? Lagian dari Pemalang juga kan saya emang deket laut. Saya Pantura kan. Kakek saya pelaut juga, cuma kayak ibu nggak usah lah, kakek udah dulu di laut, kamu ke laut kayak gini. Nggak enak tahu di laut. Ya mau gimana lagi daripada kayak gini-gini terus kan, bosen. Ya kalau bapak sih ya tergantung sayanya juga, gimana namanya anak laki kan. Yaudah ntar saya ngomong Fajar kok, kalau emang berangkat ya saya berangkat gitu. Sampai akhirnya saya mikir mikir, ngechat Fajar. Yaudah Jar, saya jadi ikut deh. Ini kapal apaan gitu. Ternyata ini kapal cumi. Jadi dia bilang ringan kok kapal cumi, nggak kayak kapal yang lain, kayak kapal ikan atau segala apa ya. Beberapa kapal kan banyak tuh. Jadi kalau kayak ikan lebih berat ke tenaga, tapi kalau cumi kita cuma mancing. Dijelasin sama Fajar kayak gitu. 3 hari kemudian dia ngabarin pagi-pagi, ngechat kan lewat WA.
Kamu jadi ikut gak gitu? Iya jadi, emang sekarang. Ya udah nih kalau mau jadi kamu kesini. Kesini kemana? Saya nanya gitu kan. Ke Muara Baru, ketemu sama capnya biar ngobrol gitu. Masukin baju apa aja itu kan namanya baru di laut. Keperluannya apa aja nggak tahu kan. Intinya saya masukin baju yang biasa buat kerja aja lah. Singkat cerita saya dianterin ibu, izin juga kan, dikasih wejangan kalau di laut yang bener ntar kerja gini. Kamu pertama kali di laut kan jauh dari mana-mana, resikonya lebih besar. Iya mak, doain aja lah. Saya naik tuh kereta dari Bojonggede, turun di Muara Angke, ya kurang lebih 3 jam lah di situ. Di KRL bingung lagi, ini harus kemana lagi nih? Saya ngabarin Pak Jar, udah nyampe Muara Angke, ini habis di sini kemana lagi saya? Udah kamu pesen ojek online, ntar nyampe sini saya bayar gitu. Oh ya udah kamu kirim ini dong, apa kayak Sherlock-nya gitu. Saya kasih ke ojol nih, dianterin lah. Singkat cerita masuk Muara Baru, si Pajar ini udah di pinggir jalan. Saya turun di situ ya sempat, gimana kabar, nanya-nanya gitu. Udah lu ntar aja lah ngobrolnya, kita ke kapal dulu. Jadi buat ke kapal kita ini ada beberapa kapal gitu, kurang lebih 5 lah. Jadi kapal kita parkirnya rada jauh gitu. Bayar ojol, kita jalan, melewati beberapa kapal tadi tuh buat ke kapal kita kan. Saya diajak ke atas, ke kamar kapten. Ada kaptennya di situ kan lagi nulis-nulis apa itu nggak tahu. Ini Jar, teman kamu yang mau ikut. Iya Pak. Oh sama-sama orang Jawa mah gampang digituin sama capnya kan. Udah pernah ke laut belum? Belum sih Pak. Ya nggak apa-apa, namanya belajar, yang penting kamu niat kerja nih. Iya. Intinya kalau ada apa-apa ya nanya gitu, terus kalau nggak tahu ya nanya gitu. KTP kamu mana? Ada nih Pak. Saya ngeluarin KTP kan. Saya kasih KTP, dia langsung kayak ngeluarin duit nih dari tas. Ngitung duit. Saya dikasih di situ 4 juta. Kaget sebenarnya. Lah, kok dikasih duit Jar buat apaan ini? Di depan. Di depan kita langsung, ini buat kamu pegang. Lah, kan saya belum kerja. Kok bisa dapat duit langsung? Ini buat kamu, ini buat keperluan kamu gitu. Udah pegang. Pajar bilang itu pegang. Ya apa ya, seneng banget, semangat banget. Wah ternyata udah lama gak megang duit nih. Iya. Udah lama nganggur ya. Nganggur kan, dikasih duit langsung 4 juta kan seneng kan pada saat itu. Udah kita ngobrol-ngobrol ya, sempet lah gitu, ada obrolan. Singkat cerita saya turun ke bawah tuh. Ini ntar berangkatnya kapan sih Jar nih kapal ya? Ntar ini perbakalan aja belum ada, terus ABK juga belum lengkap nih Bang. Jadi ada beberapa ABK yang dari calo nanti. Jadi kita nunggu dia juga kan. Sabarnya ya sore lah, kita sempet ngopi-ngopi tuh. Jar, ini pancing kan kita belum beli kan katanya. Beli pancing. Iya, makanya kamu itu jangan ditransfer semua duitnya. Ntar kalau transfer kamu mancing pakai apaan gitu. Pikiran saya pas awal itu dapat duit karena di laut nggak bisa beli apa-apa kan. Udah transferin aja lah ke rumah. Ternyata kita harus beli pancing sendiri sama logistik buat pribadi Logistik gitu. pribadi. Terus gimana Jar? Ya udah ntar kita Muara Angke. Habis ini naik bajai deh, habis ngopi di sini. Ntar kita belanja juga, sekalian saya juga mau belanja gitu. Ya kita jalan lah ke Muara Angke. Saya belanja dari ya keperluan pribadi kayak rokok, kopi, sabun, rinso, terus sama pancing total itu 1,4. Jadi kan sisanya saya 2 juta tuh saya transferin, masih ada pegangan 600. Karena kebetulan emang 2 hari lagi kan masih lumayan nih buat istirahat, buat santai-santai di darat. Besokannya kalau nggak salah jam 2 siang itu ada perbakalan. Jadi logistik ini buat kapal nih, perbakalan kapal. Mulai dari solar, beras, mie, ini keperluan kita ntar di laut. Karena kan kita kontrak 4 bulan. 4 bulan dan kita operasi itu di perairan Kalimantan. Setelah 2 ini perbakalan itu, ya beras lah kita bareng-bareng sampai ada ABK susulan juga nih. Jadi dari calo kan, dari Jawa kalau nggak salah itu ada 10 orang, terus sisanya itu dari calo. Baru kita ngobrol, calo tersebut kan kita sampai akhirnya, yaitu saya dekat sama salah satu ABK dari calo tersebut. Yang jadi sahabat saya lah, almarhum si Martin kan. Saya deket, ngobrol-ngobrol, kayak seru aja gitu, ternyata beda daerah, beda bahasa gitu, seru gitu, bisa kita tukar pikir, ngobrol gitu. Kayak asing aja kan punya teman di luar Jawa gitu, bisa kayak orang Papua, orang Aceh. Kebetulan di kapal ini semua ras ada pada saat itu. Baru malamnya terakhiran kita masih, yaudahlah kita jalan yuk. Nongkrong kita keluar. Besok udah lepas tali soalnya. Nggak usah balik, baliknya pagi aja. Akhirnya saya sama Pajar keluar tuh. Naik bajai ke Kotu kan pas itu. Kita ngopi di situ, nongkrong, ngobrol.
Balik-balik tuh pagi. Jadi pagi itu jam 9 ada apa ya, kayak selamatan gitu bang. Ada di depan tuh ya nasi kuning gitu sama ayam, terus ada beberapa guru-guru ngaji kayak gitulah, ustadz-ustadz kayak gitu. Di situ awam juga kan, saya sempet nanya juga, ini buat apa Jar kayak gini Jar? Selamatan gini ya. Selamatan ini. Ya emang kayak gini lah namanya kapal lah. Emang kayak gitu apa? Ya kamu kalau di Jawa bikin rumah emang nggak ada kayak gini. Ya cuma kan ini kapal. Ya udah diem aja, nggak usah ngomong-ngomong mulu saya. Jadi di situ sempet apa ya, kayak kepo aja nanya-nanya terus. Anak baru ya. Anak baru nanya mulu gitu sampai akhirnya udah nih selamatan kelar. Jam 10 siang itu kita lepas tali. Lepas tali itu ninggalin. Sebentar Angga, sorry Bang Robi potong. Biar bisa menyambung kepada Sobat Goib. Besarnya kapal ini sama seperti ferry kalau di Selat Sunda gitu kah, atau lebih kecil atau lebih besar deh? Beda, kalau ferry kan kapal penyeberangan. Kalau Kalau ini ini? kapal cumi, Kapal nelayan. kapal kayu, iya Kapal kayu yang nelayan. biasa di Muara Baru Cuma tuh, Muara segini Angke. doang ya, ada atapnya kecil doang gitu. Iya, bangunan rumah doang Rumah gitu. Dia kalau GT tuh GT 30 lah. Oke. Kalau dijelasin wah ini susah ya, GT intinya GT 30 dah. Coba nanti kasih gambaran ya. Oke, lanjutkan. Sampai akhirnya lepas tali di bang, kita jam 10 siang kita jalan ke tengah kan, ninggalin Jakarta tuh. Di jalan itu ya kita kan nggak pada kenal nih sama yang ABK-ABK calo. Tuh ngobrol-ngobrol, namanya siapa aja. Terus kamar itu ada 3. Jadi di kamar depan itu buat naruh beras, Oke, logistik lah. logistik. Terus ada ABK yang tidur di situ juga. Oke. Dan di dapur ada juga nih kamar. Terus di atas juga ada. Dan saya di atas. Jadi kita sempet ada salah satu teman kita nih naik ke atas. Kan saya di kamar atas nih kan. Kamar kan ada 3. Di depan, di dapur sama di atas. Saya di atas, tiba-tiba ada orang nih bawa pulpen sama kertas. Naik ke atas. Saya masih ngobrol sama Fajar sama teman-teman yang lain kan, naik ke atas. Nama lu siapa? Ditulis tuh, nama lu siapa? Dia jadi kayak di absen lah. Buat apaan emang? Ini buat jadwal steering gitu. Steering apaan? Ngemudiin kapal lah. Nggak bisa saya. Belajar lah. Digituin. Kan belajar, harus belajar di sini. Oh ya udah Jar, ntar habis kamu baru saya nih Jar. Jadi biar barengan kalau mau dideketin gitu loh. Karena ternyata satu ABK dapat jatah 2 jam buat ngemudiin kapal nih. Jadi pas setelah si Dewa ini yang tadi nulis-nulis tuh, dia turun jadi kan kita perjalanan jam 10 itu udah mulai rolling tuh. ABK-ABK yang lain buat belajar steering kan. Saya itu dapat jatah kalau nggak salah ya siang itu jam 2-an atau jam 1. Fajar dulu baru saya nih nemenin. Jadi pas jatahnya saya, Fajar juga ngajarin kayak ini loh caranya. Jadi modelannya kayak begini loh Bang. Iya. Tahu kan? Pakai kayu gitu ya. Kayu gitu. Iya. Jadi kita ngeliatin kayak apa ya? Kayak Google Map. Iya, iya. Intinya kita jangan keluar dari sini nih. Iya. Karena kan setiap kapal punya jalurnya masing-masing. Kalau kita melipir kemana-mana area. bisa ditabrak sama tanker Tabrak, gitu iya. loh. Oh gini aja. Iya. Ya awalnya saya juga ngitungnya Pakai feeling. dia pakai tangan si Fajar, bukan lihat ini GPS sama Iya, di sini ada lagi tuh dia- Koordinat lah ya. koordinat kayak gitu. Saya ngeliatnya tangan si Fajar. Belok ke kiri 2 kali, ntar belok ke kiri. Ya bodoh banget pas itu namanya awal kan. Kebayang. Nggak ngerti kayak gini sih soalnya. Saya ngeliat, oh berarti begini, berarti gini. Setelah jatahnya saya inget kan, oh Fajar tadi ke kiri sekian, terus ke sini. Jadi saya nggak fokus ngeliatin kotakan begini nih. Koordinatnya. Iya kayak Google Map-nya nggak diliatin, liatnya tangannya Fajar. Saya gini-giniin, kapalnya belok-belok. Capnya sempet ngomong, kok bisa begini nih, yang siapa sih yang Lagi bawa ngemudi nih ya?" yang steering siapa? Saya Pak. Jar, pegang dulu Jar. Liatin makanya ini, jangan sampai keluar jalur. Kalau putarannya ke sini, kamu bales ke sini gitu. Liatin haluan tuh awan. Jadi kita patokannya awan. Ini awannya gini, lu ikutin tuh awan, ibaраtin gitu. Lah, awan kan kembar semua. Jadi bingung aja. Aneh banget ini. Iya, jadi ya itu awan lah intinya, patokannya nyuruhnya awan. Sedangkan saya baru pertama kali jadi ABK. Suruh liatin awan. Awan yang tadi aja mana saya nggak tahu. Iya, bergerak kan? Iya, awan bergerak. Jadi emang haluan kita nih harus sejajar sama awan tersebut. Jadi udah patokannya itu. Kalau kita miring kita bales, kita miring lagi kita bales, intinya kayak gitu. Sampai pada akhirnya kan di dalam steering itu kan ini Fajar nih, jatahnya Fajar ganti saya. Setelah ini kan nggak bisa diganti Fajar lagi. Saya duduk lagi sebelah kiri. Dan di belakang saya itu ada space kotak. Ada patung di situ. Ya namanya kapal Chinese kan. Ada patung.
ada dupa-dupanya tuh nyala tuh kayak biting-biting gitu. Namanya orang lagi-lagi orang baru pertama ke laut, hal-hal apapun kan ditanyain. Iya. Maksudnya biar nyairin suasana lah. Saya nanya, Jar, ini siapa Jar? Jangan kayak gitu, udah jangan bercanda-bercanda itu. Gitu. Kok dia tumben beda gitu loh. Maksudnya biasanya udah jangan kayak gitu loh, kayak gitu ntar capnya ini marah bisa dimarahin gitu. Lah ini enggak kayaknya pernah lihat. Saya ngeyel di situ. Saya pernah lihat nih patung kayak gini modelannya. Ntar deh, saya pikir-pikir gitu. Udah jangan diurusin, udah fokus aja liatin kali ada kapal nyebrang gitu. Oh iya Jar, ini kan Dewi Kuan Yin Jar, ininya Sun Gokong kan. Sun Gokong. Saya bilang gitu. Dia jangan kayak gitu, ntar capnya tahu. Aneh maksudnya, cuma kayak gitu doang, kayak berasa ada yang salah gitu loh. Kan ini saya nggak asing dengan ini kan. Jangan kayak gitulah. Ya udah setelah dia kesel saya coba, ya elah ini orang baperan banget paling nanya doang. Hari kedua ya masih biasa kan steering, hari kedua mulai nih rada ngerti kan. Cuma tetap Fajar kadang suka ke atas buat nengok. Hari kedua dapat jatah sore kan. Kan perjalanan kita ke Kalimantan 3 hari. Jadi posisinya itu sore, hari kedua itu ya biasa lagi tuh. Biasa cuma kan kadang masih mabok laut juga, saya masih muntah-muntah tuh. Jadi Fajar sering nengokin ke atas, diliatin lah cara kita steering udah bener enggak. Ya alhamdulillah rada paham lah, oh ternyata gini, oh gini. Iya kalau nggak ada ombaknya mah enak sebenarnya kapal lurus-lurus aja paling belok mah dikit. Tapi kalau ada ombak kan tiba-tiba tuh kompasnya muternya jadi beraturan gitu loh, harusnya di titik 270 ntar bisa ke 90 jadi kan jauh melencengnya. Udah ngerti ntar kalau ombak ntar saya aja gitu. Ya Jar, santai tuh kan hari kedua. Di hari ketiga dapat jatah malam jam 9, masih inget banget. Jam 9 malam ini saya dapat jatah. Setelah Fajar di jam 7. Ini saya nggak nemenin Fajar. Karena di kamar atas udah main kartu namanya pelaut kan. Iya, cari hiburan. Isiannya berapa itu? Saya nggak tahu sih itu kayak nggak ikutan ya? Nggak ikutan, saya lihat-lihat aja gitu. Oke. Apaan mas? Main apaan? Udah ini Remi, tahu nggak Remi? Enggak lah mas, saya lihat-lihat aja kan. Saya lihat aja dipanggil lah sama Dewa. Enggak, untuk Fajar steering sendirian nggak ditemenin. Dia mau udah jago ngapain ditemenin gitu. Gantian, pas jatahnya Fajar habis kan saya nih sendiri. Saya turun kan. Saya udah ngerti juga paling kalau ada lampu merah, kayak ada lampu warna merah nih, kita harus fokus. Biasanya itu kapal tanker nih, kayak tongkang, tiba-tiba kapal kecil ntar gandengannya gede, batu bara lah, kayu gitu. Jadi saya sempet kayak steering juga lihatnya harus kanan kiri kan gelap semua itu. Saya masih ya kadang beberapa kali Fajar naik ke atas, sering nengokin lah. Sampai hari itu mungkin jatah kan saya dapat 2 jam jatah, itu mungkin tinggal setengah jam. Saya lagi ngerokok kan. Tangan kiri saya ngerokok. Tangan kanan saya masih megang kemudi, kan nggak harus kita putar-putar. Kalau ini arahnya belok doang kita putar lagi. Jadi nggak harus standby buat diputar-putar terus. Yang ngerokok begini, Fajar naik. Naik, saya ngomong, Jar, masih punya kopi nggak? Kalau nggak, bikinin kopi itu ada di ember. Kan logistik saya taruhin di ember kan, sama pancing juga. Ya udah, di mana di ember? Ya udah ambil. Dia bikin kopi, saya masih steering kan. Singkat cerita, jadi nih kopi nih. Dia jadi kopi, dia nonton film. Kan di situ ada kamar cab tuh punya TV. Tapi film-filmnya film luar semua tuh, nggak ada film Indonesia. Dia nonton, karena cab kan tidur terus. Dia bangun mungkin kalau pagi sampai sore doang, kalau malam tidur. Jadi ada wakilnya juga yang gantiin lah, menjadi penanggung jawab di situ. Saya lagi ngerokok, sambil tadi ngopi tuh bikin Fajar, dia kan nontonin film. Jadi posisinya berarti di belakang patung tersebut. Jadi kayak lemari loh. Di lemari itu ada patungnya, di belakang lemari TV tadi di atasnya. Saya ngerokok begini, ngobrol lah. Ya pikiran saya apa ya? Ini kan patung ada abunya juga. Saya nggak mikir terlalu jauh pada saat itu. Ada abu dari dupa. Saya ngerokok begini sambil tangan ya standby di steering. Saya buang abu ke patung tersebut. Itu Fajar belum tahu. Saya buang ke situ. Saya ngerokok aja. Bukan karena mau iseng atau gimana ya. Ya dengan kepolosan saya pada saat itu nggak ngerti dampaknya bakal kedapan apa. Saya buang nih abu ke situ. Ngerokok aja santai sambil ngeliatin. Ini orang kan lagi nonton TV. Tiba-tiba ngeliat saya ngebuang abu di patung tersebut. Dimarahin sama dia. Wah,
jangan kayak gitu, apa-apaan sih? Lah, maksudnya itu abunya jangan dibuang ke situ. Lah ini kan ada abunya juga. Iya kan pemikiran saya kan ini Sama juga ada aja. abu dupa kan di Lupa. sini. Iya. Jangan kayak gitu. Ntar kalau Capnya tahu kamu dimarahin, dikituin sama Fajar. Ya elah paling gini-gini doang. Saya masih ya ada rasa jumawa di situ sih, saya ngerasa juga. Kesel dia, TV dimatiin, turun. Setelah dia turun kan posisinya berarti saya sendiri dong. Dia masih aja ngerokok. Jarak 4 meter dari, ini kan steering ada kaca bang, pembatas. Iya. Depan itu ada kayu nih. Kayu yang kalau ya tadi kapal tadi itu ada kayu buat naruh bendera merah putih. Iya. Jadi tahu nih kapal Indo gitu. Pikiran saya awal setelah Fajar turun, selang berapa menit, itu pikiran saya itu mungkin bendera kena air laut karena kan Tampias, kena ombak. Dan di situ kita berangkat kan Desember, jadi musim-musim ombak lah. Saya mikirnya situ, kelebet kayak gini loh. Saya ngeliatin, apaan itu ya tadi? Cuma karena pandangan gelap, nggak terlalu jauh kan jaraknya. 4 meter tapi gelap, jadi kita nggak bisa ngeliat bener-bener. Clear. Iya jelas gitu, nggak bisa lihat. Saya masih fokus ini sambil, tapi kayak ada yang aneh itu apa di belakang kayu kan. Saya masih kemudi ini kapal, liatin. Setelah lihatan kedua itu kayak, ini kan kayu nih. Itu ada perempuan jadi kayak nengok gini, tapi separuh doang. Merinding lagi. Itu nengok separuh doang, saya tegesin lagi. Saya deketin lagi, ini kan kaca. Jadi saya sambil ngeliatin gini, berarti kan steering saya di sini nih. Saya sambil ngeliatin lagi. Itu nengok lagi. Yang kedua itu dia setengah doang nih, kayak muka Chinese putih, ya, cabi pipinya. Pas ke sini, itu semuanya koreng di sini. Tapi di sebelah sininya halus. Jadi pas dia nengok pertama mukanya masih wajar, pas full nengok ini sini korengan. Spontan saya tarik itu steering, muter itu kapal. Wah naik kan. Siapa sih yang steering? Ada tuh namanya Kebo, saya panggilnya Kebo kan, naik ke atas. Fajar juga ikut. Goblok nih, steering yang bener lah, ini udah nyampe di sini. Banyak ibaratnya kapal lalu lalang tanker-tanker. Takutnya ngadu, udah kelar semua. Fajar naik, duduk pegang. Saya diem aja begini. Di belakang patung itu tadi kan, saya diem aja. Tadi apaan ya? Kayak shock aja gitu ngeliat. Ya tuh nggak tahu bener atau enggak, atau mungkin halusinasi ya, saya nggak tahu kan pada saat itu. Baru jatah kelar kan, itu tinggal beberapa menit. Tarik lama Fajar saya. Tarik ke dapur. Di dapur kan yang tidur Mas Ian sama si Fani, abang Ade nih. Tadi siapa yang steering? Saya Mas. Bisa muter-muter gitu kayak ular gitu. Iya Mas. Nggak udah, nih minum dulu minum. Di Nano Fajar kan, minum. Enggak Jar, tadi apa ya? Ini beda, kalau di darat. Saya juga tahu kamu suka bercanda kalau di darat. Kalau di laut janganlah. Sekali-kali dengerin gitu. Tapi masih, apa ya, ada rasa penasaran, takut, terus masa iya sih? Masih ada tuh Bang. Pemikiran-pemikiran gitu kan. Saya kira, udah tuh malam itu ganti, saya udah naik ke atas. Di atas pada judi masih kan, karena kan belum pada kerja. Itu saya tetap bengong sambil mikir, beneran gak sih tadi ya? Jadi perempuan tadi tuh, apa ya, kayak orang-orang Chinese Imlek gitu. Warna merah. Warna merah terus ada garis kuning kayak gitunya loh. Sambil pikir, itu kerekam banget di kepala, sambil saya pikir-pikir, beneran ya? Bahkan saya sempat jeletuk juga ke Acil kan, saya tidur sambil sama nama si Acil tuh orang Senen. Ini kapal, ini ya sempat ngebahas ke hal ituan, cuma dia, iyalah, lu di laut mah ini intinya digituin sama si Acil, ditakut-takutin lah. Saya kira, mungkin bukan kali halusinasi aja. Udah tuh malam itu saya tidur kan, setelah orang pada berisik-berisik pada judi udah kelar, kita tidur. Dan posisi tidur saya, itu kamarnya kayak kandang burung merpati Bang. Kotak doang, kita nggak bisa berdiri. Jadi duduk dan tidur kayak ikan panggang aja gitu. Lurus-lurus. Jadi kalau kita tidurnya nekuk nih, udah ketemu dengkul. Udah ketemu dengkul langsung ditendang, lurus-lurus kaki, lurusin biar muat nih tempat gitu. Jadi saya milihnya tuh sebelah kiri. Biar bisa nyender kan. Di sebelah kiri saya itu kan ada jendela. Jendela itu ada 2, kanan kiri. Saya jendela di sini masih inget Pak, di sebelah kiri saya. Itu jendela yang tarikan gini, krek. Pakai kayak apa ya, fiber gitu loh. Saya tidur itu malam, siang-siang saya kebangun. Saya teriak, dimarahin sama Acil. Ngapa sih lu bego, berisik banget masih siang. Entah itu bilang mimpi atau gimana ya.
Pas saya tidur, saya itu ngebuka jendela. Sosok yang semalam saya lihat di kayu, itu pas banget ada depan muka sama saya bang, di jendela tersebut. Saya teriak, giliran saya bangun, itu jendela nutup. Wah di situ bengong tuh saya. Kebawa mimpi kali, kepikiran dari semalam saya mikir ke situ terus kan. Kebawa. Ya awalnya kayak gitu. Pemikiran saya juga pas awal ya mungkin kayak gini doang kali. Karena saya terlalu mikirin jadi hasilnya kayak gini. Singkat cerita siang kan sore kita udah mulai operasi mancing. Kan kita berangkat tanggal 13 Desember, perjalanan 3 hari, 4 harinya berarti di tanggal 17 Desember udah mulai mancing bang. Yeah. Sorenya kita mulai mancing lah. Di siang itu kita diajarin sama Fajar cara ngerakit pancing, Apollonya kayak gini. Ada dasaran, ada setengah air, itu banyak bang pancingnya. Diajarin lah saya teknik mancing tuh gini enggak, gini. Saya mancing itu jadi di belakang itu Fajar, kan ada golak ya sebutannya, kanan kiri kapal tuh. Kalau depan kan haluan. Saya itu di sebelah kanan, pas banget di depan kamar mesin. Saya itu di tengah-tengah, di belakang saya si Martin. Belakang si Martin, si Wawan, terus si Fajar, teman saya belakang. Saya mancing biasa. Sambil ya dipatroli sama Fajar lah. Ini kayak gini cara ngerasain cumi di malam itu kan. Caranya kayak gini. Ya namanya orang baru pertama di laut dengan keadaan tadi masih kepikiran ini sosok beneran atau enggak, itu masih kebayang-bayang aja. Saya mancing gini, jadi posisinya mancing kan duduk, kaki kanan itu keluar dari kapal, kaki kiri di dalam kapal nih, jadi posisinya begini. Ini lagi kan ngarah ke depan, kalau ngobrol kita dimarahin sama Cap, jadi kita harus fokus sama apa yang kita kerjakan. Kail. Saya mancing gini, yaitu kita operasikan dari sore sampai ketemu pagi. Entah itu jam berapa saya lagi kayak gini aja. Kayak gini mah. Nyampe pagi masa capek banget. Ya udah ada keluhan lah, namanya kita tangan harus gerak kayak gini sampai pagi kan. Pikiran saya udah terlalu jauh, ini kalau kayak gini mah capek banget. Saya lagi diem gini sambil Martin bilang nih, "Gak, lempar lagi. Kalau nggak dilempar ntar nyangkut nih sama punya gua," gitu. "Iya Tin," saya lempar tuh. Cuma kan ngerasain udah dapet cuminya belum ngerti bang. Caranya gimana, terus beratnya seberapa, cumi makannya kayak gimana, itu belum ngerti sama sekali. Jadi udah asal lempar-lempar aja, nyangkut ke teman, "Weh, goblok lu, yang bener lah mancingnya." "Ya bang, mau bang," saya ide lagi, saya lempar lagi, nyangkut lagi, ya akhirnya saya pegang aja udah. Saya pegang, posisi jadi tadi, saya pasti ngadep ke belakang, kan ini kapal ada jaringnya bang, buat premi kita lah. Saya masih mancing aja. Jadi kamar mesin kan di sebelah kiri saya. Dan di atas itu berarti kan kamar saya, tembusan. Kalau kita digaris lurusin, pintu kamar mesin sama jendela itu sama. Atas bawahnya gitu lah. Ngeliatin itu. Dan itu sosok duduk di knalpot, tapi ngadep ke belakang. Dengan itu, kalau ini benar-benar real, nyata cuma dia ngadep ke belakang, secara face nggak kelihatan dari punggungnya. Saya sampai minggir-minggir gitu loh. Minggir-minggir deket sama Martin. Teman lain nggak ada yang ngeliat itu? Nggak ada yang lihat. Dari situ saya deket ke Martin bilang, "Lo ngapain sih deket-deket ntar nyangkut?" "Enggak Tin, udah di sini aja Tin." "Aneh, Jar, ade lu nih aneh," gitu nama Martin. "Kenapa enggak?" Dipegang tuh senar saya kan. "Ini ada cuminya." Cuma saya nggak cerita tentang ini nih, belum cerita. Diem aja, "Jangan ngelamun. Udah nggak mabuk kan?" "Ya Jar, cuma capek banget ya di laut, udah ntar juga kebiasaan kok," gituin nama Fajar kan. Tapi kepikiran lagi, mau ke situ takut, jadi ke tempat saya lagi. Saya takut gak mau di situ, saya mundur ke belakang, jadi deket-deketan. Gimana tuh, udahlah gue nggak pengen kesini lagi lah, di sini mancing. Singkat cerita malam, besok aja masih biasa nih. Harusnya itu di hari pertama itu kan kita ada bahasanya ngejaring lah, ada tuh cuminya kan ngejaring. Itu enggak, jadi hari kedua baru. Hari kedua itu kan cumi kayak cendol tau nggak yang ukuran kecil. Itu kan biasanya kita jaring kan. Nah di proses itu jam 9 malam nih. Berarti kan hari kedua saya kerja. Hari kedua saya kerja jam 9 malam. Gulung pancing digulung di tempat sebelah kanan karena jaring ada di sebelah kanan kan. Berarti kan otomatis tempat saya digulung semua nih. Ada Martin, Fajar dan beberapa teman saya nih nyampe haluan itu harus digulung. Karena buat naruh jaring. Kalau enggak ntar pancing kita nyangkut. Di situ kita lagi ditarik kan itu, kan modelnya banyak timah-timahnya kan berat. Saling megang lah, satu ABK tuh punya pegangan masing-masing kan tali tambang.
kita lagi megang, lampu kan dimatiin semua. Jadi ada lampu satu doang nyorot ke dasar nih, terang banget. Jadi cumi ntar ngumpul di situ semua. Kita belakang, jadi ntar Cap ini ngasih kode buat ya entah itu suara, entah itu tepuk tangan ya. Ntar ketika dia ngasih suara, kita harus lepasin tuh tali. Jadi bareng thread, jadi ntar jaringnya nutup. Terus Cap itu belum niup peluit, jadi lah kayak prit atau ayo apa gimana ngasih kode dia lah. Belum. Tiba-tiba kita udah pada ngelepas semua. Dari jendela kan dia ngeliat dari jendela gini. Goblok, siapa yang ngomong dilepasin? Belum dikasih ababur pada dilepasin. Semua BK itu denger bang. Ada yang bilang, wuih, kan kita hening. Wah, merinding kalau ingat itu kan kalau kita kapal lagi tawur ya, itu bahasanya kan tawur, kita ngejaring. Itu kan lampu dimatiin semua bang. Hening pasti. Hening, harus hening, bener-bener hening. Dan lampu itu satu nyorot ke dalam. Jadi cumi ngumpul, baru ngasih kode kita lepasin. Dan itu tekong itu, Cap itu tadi belum ngomong. Kita udah ada yang udah pada denger. Salah-salahan lah di situ. Tadi siapa sih bercandanya gini-gini. Oh, Cap marah-marah dari atas. Goblok lah ya dengan ya bahasa-bahasa kasar di laut ya udah wajar lah. Tarik lagi. Udah tarik lagi. Ya cumi udah kabur. Pindah lah kita mancing lagi. Mancing seperti biasa. Kita tawur lagi di jam 11. Biasa dong, semua ABK megang tuh masing-masing kan, tanggung jawabnya masing-masing megang tali lah, dia megang timah nyusunnya. Nih kalau saya belum ngomong jangan dilepas ya. Sambil teriak tuh dari jendela dengan keadaan lampu masih nyala. Ya Pak, ya Cap, ada yang gitu kan. Ya diem tuh belakang Fajar saya kan. Intinya saya nggak di tengah, intinya belipir ke inilah, masih rada-rada takut juga kan itu jaring takutnya ini kita bisa resiko juga tuh bang. Lagi lampu udah mati, tep. Nyalain lampu satu, belum di Cap aja belum ngomong lagi, tapi udah ada suara lagi. Dijatuhin lagi. Itu kayak kita ngelihat kelelawar lewat di lampu, gimana sih? Tapi bayangan doang, nggak ada sosoknya. Itu lewat doang. Kita kaget karena kita kan orang-orang pada fokus. Ada suara apa itu langsung spontan. Dan ketika ada suara itu, kita jatuhin. Marah lah lagi. Setelah dia marah-marah ada yang terbang. Tapi terbang nggak dengan sosok ya, kayak kita ngelihat bayangan kelelawar aja gitu. Gelap hitam aja, sambil gitu tadi. Udah. Itu yang mutusin kita nyampe 4 bulan itu nggak jadi tawur, nggak jadi ngejaring. Jadi fokusnya udah dimancing nih. Singkat cerita, dapatlah kita di situ mungkin kerja tahun baru kurang 4 hari. Jadi menjelang tahun baru nih 4 hari lagi. Cap saya nih punya ini info lah dari BMKG gitu, dari rombongan kan kita punya rombongan juga. Semua kapal harus ngedeket pulau. Jadi bukan berarti kita turun ke pulau ya, ngedeket doang nih. Karena di tengah ada badai. Akhirnya kapal kita di jalan. Kita dari mancing malam, besoknya kita langsung jalan ke pulau terdekat. Kalimantan itu ada namanya Pulau Pembuangan. Pulau Pembuangan ini ternyata pas kita nyampe nih berangkat dari pagi, nyampe sore sekitar 3:30 itu banyak kapal bang, rame di situ. Ini kapal rame ya, iyalah pada neduh di sini semua karena lagi ada badai. Dan di hari itu ya kita nggak ada kerjaan, sama sekali nggak kerja. Dan itu tadi yang terus kalau saya itu ke depan buat ngobrol kayak ya sama Martin tuh ngobrol deket. Tin, orang mana aslinya Tin? Saya orang Flores Angga. Udah lama di laut. Udah gitu. Sambil ya beberapa teman-teman saya yang nggak saya kenal tadinya saya ngobrol di situ kayak nanya historinya dulu kerja di mana sebelum di sini. Kok bisa di kapal gitu. Ternyata adalah satu frekuensi yang saya juga nggak buta banget gak sebenarnya kan. Ada tuh namanya Andika tapi saya manggilnya Palembang. Sama dia, sama lah saling ngeluh lah kalau ngobrol udah ngeluh terus tuh berdua. Gini lagi ya kayak gini mancing lagi. Intinya ketika kita ada badai itu buat kita nih yang jengah banget berdua itu pesta nih buat kita nih gitu kayak merayakan lah ini. Ngobrol sampai akhirnya sore kan kita tetap dapat jatah makan bang, ada cookingnya kan masak. Jadi itu kita makan itu jam 6:30 pagi sama jam 5 sore nih. Kita makan sore kan. Kapal baru ngedarat 3:30 kita ngobrol bentar, masakan matang nih. Makan ABK. Makan. Ya saya kadang bercanda sama yang lain. Oh ya ABK ya Mas, ABK ya gitu. Sama teman-teman lagi pada makan tuh. Kamu juga ABK? Iya saya juga ABK makanya mau makan. Makan tuh. Sambil setelah makan ya biasa yang
tetap ada di kamar atas pada main kartu segala macam. Saya lebih milih ke depan. Nah, depan ngeliatin pulau langsung. Kayak di pulau ini enak banget kayaknya. Dan saya belum pernah ke situ kan. Hidup di sini enak kali ya. Sempet lah ngobrol-ngobrol dan Dewa kan orang Samarinda sih, dia kan orang Dayak nih sukunya. Bisa ke laut sih, emang sering gua. Ya emang gue sering ke laut, gue jalan-jalan juga. Kadang kalau di Jakarta ya berangkatnya ke laut gitu. Oh ngobrol. Jam 8:30 itu saya mutusin buat ke belakang. Setelah ngobrol di depan lah capek kan. Nggak kerasa di belakang ternyata lagi ngobrol juga nih. Mas Ian sama si Fani, abang ade. Dia satu kabupaten sama saya. Nah sini aja ngobrol. Terus baru ternyata ngobrol kita beda kampung doang. Cerita-cerita, ternyata kita satu kabupaten. Kirain orang mana mas? Karena dari awal saya nggak tahu. Ternyata kita satu kabupaten. Pas ngobrol-ngobrol di situ. Sampai akhirnya jam 10-an tuh dia masuk lah. Emang dia orangnya jarang bersosialisasi sama yang lain lah. Intinya megang HP ya udah masing-masing lah asik-asik sendiri gitu abang ade. Saya di belakang, saya ngerebuskan koki tuh, air anget ada, saya bikin kopi. Saya duduk nih bang di situ. Duduk sambil ngeliatin belakang. Kan di atas ada orang nih banyak, di depan juga ada orang ngobrol. Saya milih sendirian ketika dua orang ini mutusin buat main HP aja kan ditutup tuh pintu. Saya diem aja. Tiba-tiba Palembang dari depan ke belakang. Enggak, lapar enggak lu enggak? Ya lumayan sih, namanya kena udara laut kan. Udah makan sore juga kan masih. Apalagi sih Palembang ini sering, kita mancing juga dia nyemilin mie mulu bang. Bisa 3, bisa 4, emang laparan kan dia ngajak kayak gitu. Masak enggak? Bisa masak enggak kamu enggak? Bisa lah. Terus masak apaan bang? Coba dia lihat ada nasinya nggak? Dibuka lah masih Palembang kan, boleh magicom gede nih bang. Dibuka, ada. Yaudah masak nasi aja. Kamu minta bawangnya sama cabenya kalau berani. Yaudah ya kamu masak. Dia jalan nih ke depan. Dibacotin sama Kep. Baru berangkat berapa minggu udah make cabe sama bawang. Ngabis-ngabisin nih. Tapi tetap datang. Tetap dapet tuh. Dikasih. Dimarahin ya. Iya. Pelit banget, paling gini doang gitu. Ya emang kayak gitulah, dia koret banget Capnya kan. Masak nih, saya masak, ya masih santai-santai aja masak ya. Masak berdua kan sambil ya ngobrol-ngobrol. Selang berapa menit, ini masakan belum mateng. Si Dewa dari depan ke belakang. Pikiran saya mungkin mau buang air kecil atau apalah. Dia ke belakang, tanpa aba-aba, marahin kita berdua. Lu lagi ngapain itu? Masak apaan? Nasi goreng. Gak boleh bego. Ya dengan nada keras gitu lah. Gak boleh bego, ini Kalimantan. Lah Kalimantan gimana sih orang ini masak nasi goreng apa urusannya sama Kalimantan? Sedangkan usia kita sama kan. Jadi kalau dia keras ya saya juga bisa keras gitu sama-sama ini. Karena saya nggak tahu kan. Lagi dengan nada dia tiba-tiba kayak gitu. Lu Kep tahu bisa dimarahin lu. Ini Kalimantan masak nasi goreng nggak boleh. Saya sempat jeletuk di situ. Mungkin Kalimantan lu doang kali, kan ini bukan Kalimantan lu. Kayak pikiran saya kan di Jawa kan banyak, ada Jawa Barat, Jawa Timur gitu loh. Ternyata enggak, kalau udah ngomongin Kalimantan, cakep apalagi pulau tersebut, itu nggak boleh. Cuma saya nggak ngurusin. Jadi, si Palembang pikirannya juga sama juga, saya mikir, mungkin dia lapar kali ya. Enggak, si Palembang begitu, dia mau masak nih kita duluan. Pemikiran kita berdua awalnya begitu. Sampai akhirnya kita jadi 3 porsi, bang, panggil deh itu si Pajar di atas. Main kartu mulu nih, suruh makan nih. Panggil sama si Palembang naik ke atas. Jar, makan Jar. Pajar turun itu sambil, ya dengan bahasa Jawa, saya translate bahasa Indonesia gini. Jangan masak itu di sini. Saya sambil megang piring, masak itu orang udah jadi Jar. Udah makan aja, mau nggak? Dia ngomong-ngomong doang, tapi tetap dipegang sama dia kan. Nggak boleh ntar kalau Kep tahu nggak? Nggak tahu. Emang kenapa? Nggak boleh di sini. Ada pantangannya. Pantangan itu buat yang percaya. Kalau nggak percaya nggak bakalan lah. Saya bilang gitu tuh bang. Awalnya. Ya karena ya saya keyakinan saya sendiri kan. Bahwa hal-hal kayak gitu ya nggak tahu dah intinya. Intinya masak doang, nggak ngomong kasar kemana atau ngehina siapa. Intinya kan nggak kayak gitu. Cuma masak itu doang. Baru nih masak, makan, kelar. Ngobrol sama Palembang bentar di belakang. Dia ke depan lagi, dia kan tidur depan. Saya tetap di belakang, Pajar naik lagi ke atas. Saya ngerokok begini aja. Sambil
di laut gini banget, itu sendirian bang, bener-bener sendiri sambil ngeluh ke diri sendiri, ngapain harus ke laut kayak gini, pengen balik banget nih, kalau ada jalan nih bang, Lari. udah lari saya, ini kalau ada jalan nih tanah langsung saya lari, nggak mikirin apa-apa, saking stresnya sih itu pada momen itu ya, udah kayak gini kayak gitu, terus ya tidur susah, makan susah, jadi mentalnya sempet rada kena lah di situ, Iya. ngerokok dia, terus harus menyesuaikan berbaur dengan orang kayak gini, berarti ada yang nggak mandi, ada yang jorok-jorok banget lah bang di situ. Sampai halnya itu, ya udahlah terbiasa mau gimana pun ya udah terima kenyataan. Yang ngerokok nggak kerasa itu kisaran jam 1-an, setengah 2, Cap itu turun dari kamar dia nih, turun ke belakang. Saya nggak ngeliat dia turun, saya lagi ke belakang kan ngadepnya, saya ngerokok kan, nepok saya gini, jangan ngelamun. Enggak, Cap. Enggak, Wak. Saya kan manggil Wak. Cuma, ya, Cap. Enggak, Cap. Di sini jangan banyak ngelamun. Orang hilang banyak di sini. Ituin. Orang hilang gimana? Nah itu sebelum kapal kita datang, itu kapal sebelah rombongan kita, itu udah hilang satu. Wah, masa? Ya jangan ngelamun, kamu tidur. Digituin. Ya ntar bentar ngabisin rokok. Ya omongan Cap ya saya, wah apaan sih, masa iya bisa hilang cuma duduk doang gitu loh. Sebenarnya saya naik lah, Cap itu udah naik, saya juga udahlah, saya naik, perasaan tadi orang pada berisik di atas, pada main judi, tiba-tiba udah pada tidur semua. Ternyata ya itu tadi udah setengah 2, saya kan pas terakhir masak itu kan jam setengah 11-an, makan kelar jam 11, ternyata ya di atas udah tidur. Saya tidur, naik ke atas, gara-gara kejadian yang ada sosok tadi di jendela, saya udah nggak berani di sebelah kiri nih bang. Si Acil saya geserin ke sebelah kiri. Jadi ini Acil baru saya nyelip di situ tidur. Namanya orang nggak ngantuk gimana ya? Bayang kesana akhirnya musikan kali ya. Saya musikan kan bawa handset, saya musikan tidur. Ya mungkin beberapa sejaman kurang, setengah jaman lebih lah. Saya baru tidur. Ya udah rada-rada sayu-sayu gitu bang. Tapi masih kayak sadar tapi udah ngantuk lah. Saya tidur, tiba-tiba saya bangun. Tapi di hutan, itu aneh banget. Saya bangun tapi di hutan. Sampai sekarang saya juga nggak tahu ini apaan, di hutan apa ini juga sampai sekarang saya nggak tahu. Saya bangun itu saya di hutan. Saya berdiri, sekeliling saya itu pohon-pohon pinus gede kayak kita di hutan aja. Dan saya bengong di situ. Lah, ini di mana? Itu bukan mimpi. Kalau cerita itu merinding, jadi kayak ini di mana? Tiba-tiba perempuan dari belakang, Mas, belum sempat saya nengok, tangan saya udah dipegang. Lagi ngapain Mas? Saya nanya bisa bang, bukan di mimpi. Kalau mimpi mungkin kita nggak inget, ini saya nanya bisa. Lah saya juga nggak tahu mbak, ini di mana mbak? Perasaan saya tidur di kapal, kok ini di sini? Udah, ayo, udah ini di mana? Udah, pikiran saya pada saat itu, mungkin mau diajak dia buat keluar gitu loh, maksudnya balik lagi ke kapal atau gimana? Nurut aja bang, nurut masuk ke dalam hutan tersebut tuh, bilang lebat enggak juga ya, tapi karena ada itu ya pohon-pohon kayak kita di hutan aja lah. Masuk ke dalam, ketemulah gapura tapi bambu, gapura bambu, pagernya segini nih kayu. Jadi modelnya kayak kita 17 Agustusan terus ada gapura-gapura bambu gitulah. Di sebelah kanan itu ada batu hitam gede, tapi melayang. Saya pas banget berdiri ngadep ke pintu gapura tersebut. Dan perempuan itu ke batu tersebut, nggak tahu itu 2 jari atau 3 jari, itu diolesin ke batu, ditaruh ke jidat saya bang. Dan saya nurut aja, diem aja gitu kayak, enggak mbak, enggak kayak gitu, diem aja. Sampai sekarang mukanya itu saya inget banget. Bahkan visualnya aja hampir mirip sama salah satu artis lah. Siapa? Rin Cherry-Bell, mantan personil. Rin Cherry mirip kayak Chinese gitu, terus cabi. Sampai sekarang saya ingat, saya masuk tuh. Dari masuk gapura itu, nggak bisa nanya lagi, diem aja. Jadi ngikutin dia. Berarti dia kesini ya saya kesini ngikutin. Dan banyak anak kecil main kelereng, ada orang berinteraksi ngobrol. Kayak perkampungan ya? Kayak perkampungan, nenek-nenek lah ada, cuma jarak rumahnya nggak terlalu jauh, kayak berapa meter. Dan rumahnya aneh, bahkan di normal kayak gini saya nggak pernah lihat rumah-rumah kayak gitu bang. Rumah panggung nih, cuma nggak panjang ke belakang.
Tapi melebar. Melebar. Pintunya di tengah. Hampir semua rumahnya kayak gitu. Ada nenek-nenek, ada bapak-bapak. Biasa kayak orang di kampung pada umumnya. Saya jalan aja. Ini mau kemana ya? Udah ikut aja. Jadi kayak ada batin yang ngobrol. Tapi kita nggak ngomong secara ini loh. Iya. Sejalan aja. Sampai di ujung belok kanan saya masih inget banget. Rumah dia tuh ada tangganya tuh 5 atau 6 tangga. Jadi tangga kayu. Dan ada pagernya juga sama, panjang. Pintunya tuh bukaan ke dalam. Dan itu pakai, kalau kita kan pakai pegangan tuh. Excel, iya. gitu kan. Itu enggak, itu pakai besi. Besi yang bulat. Dibuka. Ya meja panjang. Kursi juga panjang. Jadi modelnya kayak ruang tamu terus ketutupan hordeng. Nggak tahu di belakang sananya apa, saya nggak tahu intinya. Yang di ruang tamu itu saya masuk. Jadi posisinya itu panjang mejanya. Meja panjang terus kursinya panjang, saya duduk di situ. Selang berapa menit kemudian, bapak-bapak masuk. Dari luar, masuk ke dalam. Bawa topi camping, taruh di depan saya, Bang. Tek. Jalannya, taruh di belakang pintu. Pintu sebelah kanan kalau kita mau masuk, di belakang. Ngobrol, Bang. Ngobrol kayak gini. Masnya ikut kapal yang itu ya, Mas? Iya, Pak. Masnya orang mana? Saya orang Jawa, Pak. Itu saya nggak berpikir kalau ini dunia apa, saya nggak tahu itu pada saat itu. Intinya kayak saya lagi bertamu ke satu daerah, terus saya lagi ditanya gitu loh. Betah, Mas? Ya nggak betah sih, Pak, sebenarnya. Jadi kayak dia bertanya singkat terus udah, dia bertanya lagi singkat udah, sampai akhirnya dia itu ngomong sendiri, saya juga kapal biasa nyari ikan di sini loh, Mas. Jadi yang dia cari ikan kembung apa ikan buntel saya agak lupa di sini. Saya lumayan sehari bisa dapat 300.000. Jadi kan udah kayak manusia aja, Bang. Iya. Kalau Masnya emang suka di laut, mendingan di sini aja daripada ikut kapal itu. Dan pikiran saya pas sore itu kita lagi ngobrol tuh baru mendarat ke pulau tersebut kan ada sampan yang suka barter sayuran lah atau apa segala macam yang bisa barter dengan kapal kita. Saya mikir ini bapak-bapak yang kayak gitu. Di momen tersebut ya, walaupun ini sebenarnya ini di mana? Kok saya ada 2 di kapal ada, di sini ada. Saya lagi ngobrol, tiba-tiba ulu hati saya kena tumit si Acil. Ya namanya di kapal tidur kan, wah kena tuh. Saya langsung bangun kaget. Ya sempat kesel kan, Cil tidur yang bener. Apa sih enggak? Tidur yang bener, tadi kena perut. Saya duduk, Bang, itu jam berapa? Jam 4. Saya ngerasain itu paling 5 menit, 15 menitan lah. Orang bentar saya jalan doang, terus tiba-tiba ngobrol. Kan kita pas masuk buat tidur itu 1:30-an. Itu udah jam 4-an. Kenapa saya bisa tahu jam 4? Koki udah nyalain kompor. Kan modelnya kompor kayak nasi goreng. Saya nggak berani tidur sambil mikir. Ini di kapal lah, oh berarti tadi mimpi. Ya. Saya masih kayak gitu kan logika. Saya turun. Udah ada air hangat nggak, Kok? Ada tuh. Ya ngopi air. Saya nemenin, Bang, dia, Bang. Saya nemenin dia, ngobrol-ngobrol lah. Siang itu ada keinginan saya buat nanya si Dewa. Karena Sebagai dia, warga. Iya, dia Kalimantan. Orang Kalimantan. Siapa tahu ngerti lah. Dayak pula. Iya, Dayak. Maksudnya, tapi bukan menjurus tentang hal yang saya alami semalam, Bang. Saya belum cerita sama sekali. Saya tanya sama si Dewa, wah, ini pulau tersebut, saya sambil nunjuk kan. Dia juga jangan ditunjuk-tunjuk. Jadi banyak inilah pantangan. Ya, ini akhirnya kan gak jadi nunjuk saya. Ini pulau ini emang ada orangnya, Pak? Nggak ada. Lah, masa? Lah itu bapak-bapak yang kadang naik sampan. Itu di belakang pulau ini gitu. Jadi itu kayak pulau itu kalau nggak salah deket, kalau ditarik lurusnya sama kota terkenal kayak Banjarmasin, itu bisa 8 jam perjalanan laut. Lah ini masa pulau segede ini nggak ada orangnya? Nggak ada. Ini ke pulau-pulau kosong. Saya ada pikiran pengen ke pulau tersebut nih, Bang. Saya terjun, Bang. Tapi saya sadar, dalam keadaan sadar saya terjun buat berenang ke pulau tersebut. Saya berenang nih, nggak nyampe-nyampe, Bang. Sampai di momen, ya deket kayak, ya mungkin, wah kayaknya meninggal di sini,